أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengajukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat orang-orang yang menziar istrinya di antara kalian, padahal istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang telah menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami istri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka wajib baginya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Lalu barang siapa yang tidak mampu, maka wajiblah baginya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti akan mendapatkan kehinaan, sebagaimana telah dihinakan pula orang-orang yang sebelum mereka. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menghinakan. Pada hari ketiga mereka semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung amal perbuatan mereka,
meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu yang berbarakah ini insyaallah. Karena dengan hadirnya seorang muslim di majelis-majelis keilmuan, niscaya para malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit akan membeberkan sayap-sayap mereka karena takjub dengan apa yang mereka lakukan di majelis ilmu yang mulia. Bahkan jangankan malaikat-malaikat yang suci, seluruh penghuni bumi, bahkan ikan yang ada dalam lubangnya, yang ada dalam lautan, dan semut yang ada di lubangnya akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mau hadir dalam majelis-majelis keilmuan. Maka sebuah kenikmatan besar ketika seorang muslim dan muslimah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang mana dulu para sahabat-sahabat Nabi, mereka asalnya adalah orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan sebagian mereka adalah seorang maula, mantan hamba sahaya. Tetapi dengan belajar ilmu Islam, Allah mengangkat derajat mereka di dunia, bahkan kelak nanti di surga. Sehingga kita perlu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu pada malam hari ini. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan tafsir di juz 29, maka kita sekarang melangkah pada tafsir di juz 28. Kita akan awali pembahasan kita kali ini dengan membahas tafsir dari surat Al-Mujadilah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 insyaallah. Dan surat Al-Mujadilah ini adalah surat yang ke-58, terdiri dari 22 ayat. Dia diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Munafikun, dan surat Al-Mujadilah adalah termasuk jajaran surat-surat Madaniyah. Artinya surat ini Allah turunkan sesudah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada awal-awal pembahasan di dalam surat Al-Mujadilah ini, ayat ini turun atau 4 ayat pertama dalam surat Al-Mujadilah turun berkenaan dengan pengaduan yang dilakukan oleh seorang sahabiah yang bernama Khawlah binti Tha'labah, yang mana
waktu itu suaminya yaitu Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini salah seorang saudara dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhuma, menjatuhkan zihar kepada istrinya Khawlah binti Tha'labah. Dan pada masa jahiliyah, zihar itu dianggap sebagai ungkapan talak, ungkapan perceraian antara seorang suami dengan istrinya. Disebutkan tentang sababun nuzul ayat ini oleh banyak para mufassir kita, dari sahabat yang mulia, sahabiah yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menyebutkan tentang sababun nuzul ayat ini. Dia mengatakan, tabarakalladzi sami'a sam'uhu kulla syai'in. Segala puji bagi Allah, zat yang mendengar semua pembicaraan segala sesuatu. Inni la asma'u kalama Hawlata binti Tha'labah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah mendengarkan perkataan dari Khawlah binti Tha'labah, wa yakhfa alayya ba'duhu, tetapi sebagiannya tidak aku dengarkan. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akala syababi, suamiku Aus bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, dia telah menikmati masa mudaku. Wa nathartu lahu batni, dan aku telah hamparkan perutku untuk dirinya. Artinya, bukankah dari perutku ini wahai Rasulullah terlahirlah keturunan Aus bin As-Samit tersebut. Hatta idza kabirat sinni, sampai sekarang usiaku telah senja ini. Wan qata'a waladi, dan aku sudah tidak mampu lagi melahirkan anak. Zahara minni, tiba-tiba dia menjatuhkan zihar kepada aku. Allahumma inni ashku ilaika, ya Allah, aku adukan permasalahanku ini kepadamu. Fama rabihat hatta nazala Jibril bihaula'il ayat, maka tidak lama setelah itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam turun dengan membawakan ayat, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Inilah latar belakang turunnya awal-awal ayat di dalam surat Al-Mujadilah, sehingga Allah menyebutkan dalam ayat itu, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan seorang wanita yang datang untuk mengadukan permasalahan suaminya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Apakah yang dimaksud dengan zihar? Zihar berasal dari kata-kata dhahrun, artinya punggung secara bahasa. Dan zihar ini adalah seorang suami menyamakan istrinya atau sebagian anggota tubuh istrinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selama-lamanya. Dan ucapan zihar yang ijma' para ulama sepakat bahwa itu ucapan zihar adalah perkataan anti alayya ka dhahri ummi. Kalau ada seorang suami yang mengucapkan perkataan ini, maka dia telah menjatuhkan zihar kepada istrinya. Suami yang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, sesungguhnya engkau di hadapanku seperti punggung ibuku. Artinya engkau aku haramkan sebagaimana haramnya aku mendatangi ibuku. Ini ucapan zihar. Kemudian terjadilah khilaf di kalangan para fuqaha, apakah penyamaan dengan wanita-wanita lain selain ibu, nenek,
saudara suami yang perempuan, ini termasuk zihar, maka pendapat yang rajih bahwa penyamaan istri dengan anggota istri atau sebagian anggota tubuhnya dengan wanita-wanita yang haram dinikahinya, maka ini semua termasuk zihar. Dan zihar dalam jahiliyah, pada masa jahiliyah, itu dianggap sebagai sebuah talak. Dan inilah yang berat bagi Khawlah binti Tha'labah. Karena bukankah masa mudanya telah dihabiskan oleh Aus bin As-Samit, tetapi ketika tua, maka zihar yang harus dia dapatkan. Artinya dia harus membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan dari suaminya. Ketika datang Islam, maka Islam mengatur, dan kasus zihar yang terjadi setelah datangnya Islam adalah kasus ini. Kasusnya Aus bin As-Samit yang menjatuhkan zihar kepada istrinya Khawlah binti Tha'labah. Yang ini Allah bantah, Allah jelaskan bagaimana kafarahnya. Dan Khawlah binti Tha'labah ini adalah seorang wanita yang mulia. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan sebuah kisah bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika diberhentikan oleh seorang nenek yang sudah tua renta, dan di belakang Umar banyak kabilah-kabilah yang sedang dipimpin oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian didengarkan ucapan nenek tua tersebut, kata demi kata didengarkan, sehingga dapatlah teguran Umar dari para kabilah-kabilah yang lainnya. Wahai Umar, kenapa engkau tahan kami hanya untuk mendengarkan ucapan seorang nenek tua ini? Apa kata Umar? Tahukah kalian siapa nenek tua ini? Nenek tua ini adalah Khawlah binti Tha'labah, yang ucapannya, yang pengaduannya itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit yang ketujuh. Sehingga turunlah firman Allah, qad sami Allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Betapa hebatnya Khawlah binti Tha'labah yang menjadikan Umar radhiyallahu ta'ala anhu sangat mendengarkan perkataan-perkataannya. Tapi sebagian ulama-ulama ahli hadis menganggap hadis ini adalah hadis yang munqati, yang terputus, yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Tapi minimal kita bisa mengambil ibrah bahwa beberapa para mufassir menyebutkan keutamaan Khawlah binti Tha'labah dengan ayat ini. Kafarah zihar bagi seorang yang telah mengucapkan zihar disebutkan pada ayat yang kedua, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang telah mengucapkan zihar kepada istrinya, yang telah mendiar istrinya, mahunna ummahatihim, padahal istri itu bukanlah ibunya, in ummahatuhum illallai waladnahum, ibunya adalah wanita yang telah melahirkannya. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura, itu adalah ucapan-ucapan yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan Allah adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Kemudian disebutkan dalam ayat-ayat setelahnya tentang kafarah zihar. Kafarah zihar ada 3. Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya, fatahriru raqabatin, memerdekakan hamba sahaya. Dan hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba sahaya yang muslim, yang beriman. Fa in lam yastati, apabila dia tidak mampu, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan uzur yang diperbolehkan dalam keberturutan puasa 2 bulan adalah udzur syar'i seperti sakit, hari raya, hari tasyrik. Maka ketika dia tidak berpuasa, dia tidak dianggap putus keberurutannya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan makan 60 orang fakir miskin. Jadi apa kafarah zihar tadi? Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya yang muslim. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, berpuasa 60 hari maksudnya. Yang ketiga, memberikan makan berapa? 60 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa dimakan oleh penduduk daerahnya, dan makanan itu bisa mengenyangkan mereka. Jadi sampai kenyang 1 porsi makanan.
Inilah di dalam Islam yang disebut sebagai kafarah mughaladzah, kafarah berat. Di antaranya yang kena kafarah berat ini adalah kafarah karena zihar. Zihar, seorang yang mengucapkan ucapan zihar tidak akan terkena kafarah kecuali ada dua hal yang menyebabkan keluarnya kafarah. Yang pertama, sudah terlontar ucapan zihar, dan ucapan zihar terbagi dua ya, ada yang bermakna, ada yang secara sharih, secara tegas, ada yang ucapan kinayah. Kalau ucapan kinayah ini membutuhkan niat. Misalnya ada seorang suami yang dia suka dengan masakan istrinya, kemudian dia katakan, "Wahai istriku, engkau ini seperti ibuku." Artinya maksudnya masakanmu ini sungguh sangat nikmat, sebagaimana ibuku dulu pernah menyiapkan masakan yang nikmat kepadaku. Maka penyerupaan yang syamar seperti ini, artinya dalam sisi makanan dan sebagainya, maka ini perlu niat, sehingga kinayah membutuhkan niat. Jadi syarat yang pertama, kafarah zihar keluar apabila ada ucapan zihar kepada istri. Kemudian yang kedua, ada penarikan ucapan zihar tersebut. Jadi setelah terlontar ucapan zihar, kemudian suami membatalkannya. Disebutkan di dalam ayat itu, alladzina walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Setelah zihar terlontar, kemudian dicabutlah ucapan ini. Artinya dia ingin kembali kepada istrinya, maka dia wajib membayar kafarah mughaladzah. Sehingga seandainya ini ada seorang suami yang menzihar istrinya, kemudian sepekan setelah itu istrinya ditalak, maka perlu nggak suami membayar kafarah zihar? Tidak perlu, karena suami tidak kembali kepada istrinya lagi. Dan zihar ini berakhir dengan tiga hal. Yang pertama, dibayar kafarahnya. Ini berakhir zihar itu. Yang kedua, berlalunya masa zihar apabila zihar itu dikaitkan dengan waktu. Misalnya suami mengatakan, "Aku menziharmu selama sepekan." Maka setelah jalan sepekan dan suami tidak jima kepada istrinya, meskipun tidak dibayarkan kafarah, maka otomatis setelah sepekan suami itu bisa bergabung kepada istrinya lagi. Ini apabila ada jangka waktunya. Dan yang ketiga, apabila suami atau istri meninggal dunia, salah satunya meninggal, maka otomatis kafarah zihar ini terputus. Setelah menjelaskan tentang zihar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pada ayat yang kelima. Innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu. Orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Itu kehinaan sebagaimana didapatkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dan penentangan ini berlaku umum, baik itu penentangan secara syariat, menentang ayat-ayat Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan merasakan azabnya pada hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء alim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidaklah ada pembicaraan rahasia antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada pula pembicaraan dengan jumlah yang kurang dari itu atau yang lebih banyak dari itu, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada.
Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Pada ayat ke-7 dari surat Al-Mujadilah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmunya dan kekuasaannya yang mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Allah sampaikan pengetahuan ilmunya secara mujmal terlebih dahulu sebelum Allah rincikan yang lebih mendetail. Allah berfirman, "Tidakkah engkau perhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua hal yang terjadi di langit maupun di bumi itu Allah tahu dalam ilmunya. Berapakah malaikat yang keluar masuk di Baitul Ma'mur dengan jumlah ribuannya, itu Allah tahu berapa jumlahnya. Allah tahu kapan daun itu jatuh dari pohonnya dan kapan biji-bijian tumbuh dari dalam bumi. Ini semua ilmu Allah yang sangat mencakup. Kemudian Allah rincikan tentang pengetahuan Allah ini. Allah berfirman, tidaklah ada pembicaraan antara 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah adalah yang keempatnya. Dan tidaklah ada pembicaraan antara 4 orang, antara 5 orang illa huwa sadisuhum, kecuali Allah adalah yang keenamnya. Dan tidaklah ada jumlah yang lebih sedikit atau yang lebih banyak dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan Dia bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Di dalam ayat ini menunjukkan tentang ma'iyatullah, tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ma'iyatul ammah, dan yang kedua adalah ma'iyatul khassah. Apa yang dimaksud dengan ma'iyatul ammah? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara umum kepada hamba-hambanya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pengawasannya mengetahui seluruh makhluknya. Sehingga kata ulama-ulama akidah kita, ma'iyatul ammah itu dibutuhkan 3 unsur di dalamnya. Yang pertama al-ilmu, al-ihatah, dan juga al-ittila. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian peliputan Allah Subhanahu wa taala, dan al-ittila, yaitu pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di dalam penciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang dimaksud dengan ma'iyatul ammah secara sederhana adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Dan di antara ayat yang menunjukkan tentang ma'iyatul ammah ini adalah ayat di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7 ini, bahwa Allah mengatakan wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Artinya bersama yang dimaksud dalam ayat ini apa maksudnya? Ilmu Allah bersama mereka, pengawasan Allah bersama mereka, dan Allah meliputi mereka. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'iyah apa? Yang pertama ini ma'iyah ammah, ma'iyah atau kebersamaan yang umum. Kemudian yang kedua ada ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya secara khusus. Ini membutuhkan 3 unsur. Yang pertama adalah ada unsurnya penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatian dan juga ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'iyatul khassah ini hanya berlaku, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan memberikan kebersamaannya yang khusus kecuali kepada para wali-walinya, kepada para hambanya. Yang dengan ma'iyatul khassah ini, seorang hamba akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh para orang-orang musyrik Quraisy dan Rasulullah bersembunyi di gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu?
Kondisi yang sangat genting waktu itu. Dengan tenangnya Rasulullah mengatakan, yang ucapan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Idz qala lis-sahibihi. Ingatlah ketika Muhammad SAW menyampaikan ucapannya kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Artinya janganlah sedih wahai Abu Bakar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Bisa dipahami ya? Beda antara ma'iyatul amah dengan ma'iyatul khasah. Ma'iyatul amah mencakup semua makhluk-makhluk Allah. Adapun ma'iyatul khasah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan bukanlah yang dimaksud kebersamaan Allah dengan makhluknya itu menyatunya hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ini pemahaman yang keliru. Karena zat Allah itu berada di atas arsy, di atas langit yang 7 lapis. Kemudian jangankan untuk menampung zat Allah Subhanahu wa taala, manusia kecil seperti kita ini, kalaulah dimasukkan arsy Allah Subhanahu wa taala ke dalam tubuh kita, niscaya manusia akan hancur berkeping-keping. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat arsy Allah yang sangat agung. Rasulullah mengatakan, "Mas-samawatus sab'u." Tidaklah langit yang 7 lapis itu fi kursi, dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, susunan tata surya itu ada bumi yang 7 lapis, kemudian di atasnya ada langit yang pertama, di atasnya ada langit yang kedua sampai 7 lapisannya. Di atas langit yang 7 lapis ada air, sebagaimana Allah firmankan, wa kana arsyuhu 'alal ma'i, dan arsy Allah itu di atas air. Di atas air itu ada malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa jumlahnya ketika hari kiamat? Ketika hari kiamat malaikat pemikul arsy Allah 19 itu malaikat penjaga neraka. Berapa? Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu thamaniyatun. Berapa? 8 orang malaikat. Yang jarak antara pundak, telinga dan cupingnya perjalanan 700 tahun lamanya. Dan yang memegang, yang mikul arsy Allah itu 8 orang malaikat ketika hari kiamat. Di atasnya itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah, dan di atas arsy ada kursi. Sekarang Rasulullah jelaskan bagaimana sifat kursi itu. Mas-samawatu sab'u fil kursi. Tidaklah langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi illa kahalqatin bi ardi fallatin, kecuali hanya seperti gelang, satu gelang yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Artinya gelang ini perumpamaan apa? Langit yang 7 lapis. Sedangkan kursi Allah itu apa? Sahara padang pasir yang sangat luas itu. Kemudian Rasulullah mengatakan wa fadlul arsy 'alal kursi. Dan perbandingan antara arsy dengan kursi Allah Subhanahu wa taala ka fadli tilkal fallati ala tilkal halqah. Kecuali kursi itu hanya seperti segelang emas saja, sebuah lingkaran gelang besi, dan arsy Allah itu seperti sahara yang sangat luas. Jadi bisa dibandingkan ya, arsy Allah atau kursi dibandingkan dengan langit yang 7 lapis seperti apa? Sahara dibandingkan dengan gelang. Kursi dibandingkan dengan arsy, kursinya diperumpamakan apa? Gelang, sedangkan arsy Allah seperti apa? Sahara yang sangat luas. Dan dengan perbandingan inilah digambarkan arsy Allah. Tidak ada yang bisa mampu mengukurnya. Dan kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Artinya jangankan untuk menampung zat Allah yang maha tinggi dan maha agung, untuk menampung arsy saja, untuk menampung kursi saja manusia tidak akan mampu. Sehingga bukanlah yang dimaksud ma'iyah Allah bersama dengan hambanya itu menyatu, tapi Allah berada di atas arsy dan Allah mengetahui dengan ilmunya semua urusan-urusan hambanya. Silakan.
ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan tersebut, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasulullah SAW. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan salam yang bukan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kami disebabkan apa yang kami katakan itu. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masukinya, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang perbuatan dosa, permusuhan dan perbuatan durhaka kepada Rasulullah SAW. Tetapi bicarakanlah tentang kebaikan dan ketakwaan, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kepadanya kalian akan dikembalikan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia tersebut hanyalah dari setan, agar orang-orang yang beriman bersedih, sedangkan pembicaraan tersebut tidaklah memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Pada ayat yang berikutnya dalam surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-8 dan seterusnya sampai ayat yang ke-10, ini menyebutkan tentang larangan melakukan pembicaraan rahasia, larangan melakukan berbisik, yang itu Allah Subhanahu wa taala langsung larang dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat ini berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi di Madinah, yang mereka biasa melakukan perbincangan, yang mana perbincangan itu dengan kelompok mereka, sehingga dengan perbincangan rahasia itu yang tidak didengarkan oleh banyak orang di tepi jalan misalnya, maka memunculkan kecurigaan kepada seorang muslim. Mereka berpikir, jangan-jangan Yahudi ini sedang merencanakan sesuatu, sedang menghibahku, dan dia akan membuat makar buruk kepadaku. Sehingga tidak jarang kaum muslimin gagal atau tidak jadi melewati jalan itu hanya karena adanya sekelompok orang-orang Yahudi yang nongkrong, yang berbincang di pinggir jalan itu. Sehingga diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang tidak bolehnya seorang melakukan perbincangan rahasia, terutama pada jalan-jalan umum. Tetapi sebagaimana tabiat Yahudi, maka mereka kembali lagi pada kemaksiatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga diturunkannya ayat ini. Ayat yang melarang orang-orang Yahudi untuk melakukan pembicaraan yang topik pembicaraan mereka adalah berupa kemaksiatan, permusuhan, dan kedurhakaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka, setelah mereka melakukan pembicaraan rahasia itu, diskusi begitu, maka mereka mendatangi Rasulullah SAW, memberikan salam yang tidak Allah ajarkan, salam penghinaan yang mereka buat sendiri, dan mereka menentang Allah dan Rasulnya dengan salam itu. Sebagaimana dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik tentang ayat ini, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-nasun minal yahud." Suatu ketika datanglah beberapa orang Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, "Assalamu alayka." Yang artinya kebinasaan bagimu ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Jadi assalamualaikum yang diajarkan oleh Allah, tahiyah, penghormatan yang Allah ajarkan itu diplesetkan oleh mereka dengan assalamualaikum. Kebinasaan bagimu ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Bagaimana respon Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan ini? Ketika Rasulullah mendapatkan ucapan ini, beliau mengatakan wa'alaikum, dan bagimu. Qalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan wa'alaikumussalam wadh-dhamm. Wa'alaikumussalam wadh-dhamm. Bagi kalian ada kebinasaan dan juga laknat. Jadi ditambahi oleh Aisyah dengan adh-dhamm atau adh-dhamm, yang maksudnya adalah celaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ajaran Nabi kepada melihat Aisyah yang emosi melihat salam dari orang-orang Yahudi ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Ya Aisyah, la takuni fahishah." Wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang-orang yang keji. Kenapa? Beliau mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, amma sami'ta ma qalu?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak dengar apa yang mereka ucapkan itu? Assalamu alayka. Mereka mengatakan kebinasaan bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abul Qasim. Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Alaysa qad radadtu alaihimul ladzi qalu?" Bukankah aku sudah jawab salam mereka? Wa alaikum, aku sudah jawab wa alaikum, dan bagi kalian juga. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, qala annallaha azza wa jalla la yuhibbul fahsya walat tafahhasha. Sesungguhnya Allah tidak suka seorang muslimah, seorang wanita yang dia melakukan perbuatan keji dan melakukan ucapan-ucapan keji. Jadi antum bisa bayangkan ya, kesalahan Aisyah tidak fatal sebenarnya. Dan respon biasa dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela. Tapi ketika lontaran celaan itu keluar dari seorang muslimah, kata Rasulullah, "Innallaha azza wa jalla la yuhibbul fahsya wa la tafahhasha." Ketahuilah wahai Aisyah, bahwasanya Allah tidak suka dengan wanita-wanita yang mengucapkan kata-kata keji dan wanita yang melakukan perbuatan keji. Jadi ucapan-ucapan keji, perkataan-perkataan kotor bukanlah ciri khas seorang muslimah dan bukanlah ciri khas seorang muslim, meskipun dia dicela dengan berbagai celaan. Fanazalat hadhil ayah, kemudian turunlah ayat ini, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka mengucapkan salam dengan apa yang tidak ditentukan oleh Allah. Apa salam yang tidak ditentukan oleh Allah? Maksudnya apa? Ucapan assalamu alaika. Jadi tafsirannya adalah assalamu alaika. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dalam kedua kitab hadis mereka. Setelah diperingatkan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin tentang larangan untuk melakukan bisik-bisik, ucapan-ucapan rahasia, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan pembicaraan-pembicaraan yang rahasia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul." Wahai orang-orang yang beriman, dan setiap ayat ya yang diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, seruan wahai orang-orang yang beriman, ini memiliki dua faidah yang perlu kita ingat dalam masalah ilmu tafsir ini. Yang pertama,
menunjukkan bahwa ayat itu adalah jajaran ayat-ayat madaniyah. Artinya ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat ini diturunkan kapan? Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebagaimana ayat-ayat makiyah di antara cirinya diawali dengan perkataan dengan kalimat ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, tidaklah ada ayat yang diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, seruan panggilan bagi orang-orang yang beriman, kecuali setelah itu pasti ada kebaikan yang akan diperintahkan seorang muslim untuk melakukannya, atau kalau tidak pasti ada keburukan yang seorang muslim dilarang untuk melakukannya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, ya, salah seorang sahabat senior dalam tafsir Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ini wafat di Madinah tahun 32 Hijriyah, yang 36 tahun setelahnya pakar tafsir sahabat yang kedua Abdullah bin Abbas wafat di Taif tahun 60 di usia tahun 68 Hijriyah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan tentang ayat ini, beliau mengatakan idza sami'tallaha yaqulu, apabila kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, yang ayat itu diawali dengan firman-Nya wahai orang-orang yang beriman, maka kata Abdullah bin Mas'ud fa'ar'aha sam'aka, maka pasanglah pendengaran-pendengaran kalian. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru bihi, karena setelah itu pasti ada kebaikan yang kalian diperintahkan, au syarrun yunha anhu, atau kalau tidak pasti ada keburukan yang kalian dilarang darinya. Dan setelah firman Allah ini ada larangan dari Allah seorang mukmin melakukan pembicaraan rahasia. Bisik-bisik itu tidak boleh. Dan Al-Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu punya kitab khusus dalam masalah ini. Beliau menulis kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, seruan Ar-Rahman kepada orang-orang yang beriman. Dikumpulkan ada 90 ayat yang semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian beliau sarahkan, beliau tafsirkan dengan sangat indah. Setelah Allah sebut tentang orang-orang yang beriman, Allah larang mereka melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia yang tujuannya adalah permusuhan, perbuatan durhaka kepada Rasul dan perbuatan dosa. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh ya kita ini duduk dalam majelis yang topik bahasanya itu kemaksiatan. Tidak boleh. Ini larangan yang pertama. Dan termasuk yang tidak boleh adalah pembicaraan yang dilakukan dengan tidak melibatkan orang-orang yang duduk di sana. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathan fala tanajatsnani duna sahibiha." Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang itu membicarakan yang dia tidak melibatkan orang yang ketiganya. Fa inna dzalika yuhzinuh, karena yang demikian itu akan membuatnya bersedih. Sehingga kalau kita ringkas ayat tentang larangan pembicaraan rahasia ini ada dua. Kita dilarang melakukan pembicaraan rahasia apabila topiknya adalah apa tadi? Dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasulullah. Jadi kalau antum diajak bincang-bincang, kok temanya ghibah, temanya membahas aib orang, keluar sudah. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Janganlah kalian melakukan tanajau, melakukan bincang-bincang bisik-bisik seperti ini. Ini tidak boleh yang pertama karena topiknya. Kemudian yang kedua, bincang-bincang tidak boleh apabila tidak melibatkan orang yang ketiga. Jadi misalnya 3 orang, 2 orang berbincang, yang ketiga tidak diajak. Ini tidak boleh karena akan menjadikan orang tersebut bersedih. Apabila lepas dari 2 hal yang dilarang ini, pembicaraan yang isinya baik, maka itu diperbolehkan. Kita istirahat sebentar sebelum kita lanjutkan satu ayat terakhir dalam surat Al-Mujadilah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu ayat terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala kembali mengawali firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Seruan wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang masih ingat tadi apa fungsi ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ada berapa tadi fungsinya? Ada dua. Yang pertama apa? Menunjukkan ayat itu adalah madaniyah. Kemudian yang kedua, akan ada kebaikan yang seorang mukmin diperintahkan atau akan ada keburukan yang seorang mukmin diperintahkan untuk meninggalkan. Kalau pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Kalau pada ayat ini setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan berupa apa tadi? Melakukan bisik-bisik, melakukan pembicaraan rahasia. Ini larangannya. Sedangkan pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang seorang mukmin tidak layak untuk meninggalkannya. Apa kebaikan itu? Kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlapang-lapang dalam majelis. Allah berfirman, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis." Apabila kalian diperintahkan berlapang-lapanglah kalian dalam majelis, fafsahu, maka berlapanglah kalian. Para ulama-ulama tafsir kita berbeda penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan majelis di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa majelis yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-11 dari surat Al-Mujadilah adalah majelis pengajiannya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Pendapat yang kedua, majelis yang dimaksud adalah majelis khutbah Jumat. Itu perkumpulan kaum muslimin dalam khutbah Jumat, itu majelis yang dimaksud. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa majelis yang dimaksud adalah majelis kelompok sahabat atau pasukan yang akan dikirim dalam peperangan. Jadi majelis jihad. Akan tapi kami mendapatkan sebuah tafsiran yang sangat mapan dan mencakup semua tafsiran-tafsiran yang ada, yaitu tafsiran yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, yang beliau meringkas dari tafsirnya Al-Imam Asy-Syaukani Fathul Qadir. Kata beliau, yang dimaksud dengan majelis dalam ayat ini mencakup semua majelis-majelis kebaikan yang ada, baik itu majelis keilmuan,
majelis Jumat, majelis rapat, dan semua majelis. Jadi semua yang orang berkumpul di sana itu masuk di dalam perintah atau seruan dalam ayat ini. Meskipun ya, yang paling utama bahkan yang paling besar pahalanya adalah majelis keilmuan, majelis yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini? Dia mengatakan di dalam ayat ini terdapat keutamaan majelisnya para ulama, yang mana majelis mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara mengatur majelisnya? Allah turunkan ayat dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Majelis yang mana ketika seorang muslim hadir di dalamnya, maka Allah akan berikan rahmat dan ketenangannya. Majelis yang ketika makmur majelis itu, maka kebangkitan dan kehidupan Islam akan berkembang saat itu. Kita masih ingat ya, pada abad ke-3 sampai ke-5 Hijriah, pada masa-masa keemasan ilmu hadis, kita melihat bagaimana sejarahnya majelis ilmunya Al-Imam Ali bin Al-Madini, salah seorang guru dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Majelis ilmunya Ali bin Al-Madini, sehingga kita katakan itu masa keemasan Islam, terutama dalam ilmu hadis, bahwa hari ini asar itu sudah dipenuhi dengan ribuan murid-muridnya. Padahal kajian beliau baru dimulai besok pagi. Jadi daurah kajian besok pagi, asar sudah penuh dengan murid-murid Al-Imam Ali bin Al-Madini. Sampai-sampai disebutkan ada seorang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang dia terpaksa harus kencing di jubahnya. Kenapa? Kalau dia pindah dari majelis itu, maka dia akan mendapatkan rute paling belakang, dan dia tidak bisa mendengarkan perkataan emas Al-Imam Ali bin Al-Madini ketika mengeluarkan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana Islam tidak mulia pada masanya Al-Imam Al-Barbahari, yang majelis ilmu Al-Imam Al-Barbahari, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau punya kitab Syarh Sunnah dan tafsir beliau sangat handal. 4 jilid beliau tulis kitab Ma'allimut Tanzil, yang dalam kitab itu antum akan banyak mendapatkan perkataan-perkataan emas dari para ulama kita, dari kalangan sahabat bahkan ulama-ulama setelahnya. Al-Imam Al-Barbahari, beliau dalam majelis ilmunya itu puluhan ribu yang datang. Sampai-sampai ketika beliau mengajarkan ilmu, beliau bersin, hacing begitu. Maka puluhan ribu muridnya mengatakan yarhamukallah. Yang ucapan yarhamukallah puluhan ribu murid-murid Imam Al-Barbahari sudah cukup untuk menggetarkan Baghdad waktu itu. Sampai-sampai gubernur itu kaget, siang hari gini kok ada guntur besar. Dan ketika dilihat, ternyata majelisnya Al-Imam Al-Barbahari, yang hanya karena bersin beliau dengan spontan, puluhan ribu muridnya mengatakan yarhamukallah. Ucapan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa hidup di atas majelis ilmu yang dibangun oleh para ulama-ulama kita. Sehingga beruntunglah orang-orang yang dimudahkan untuk bisa hadir dalam majelis keilmuan, majelis yang dengannya Islam akan mencapai tingkat kejayaannya. Dan di dalam majelis ilmu itu tidak boleh seorang ini mengusir temannya. Jadi yang boleh itu minta dilapangkan, tidak boleh seorang meminta seorang pergi kemudian di tempat duduknya. Ini tidak boleh, etika dalam majelis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuqimur rajula min maq'adihi. Tidak boleh seseorang ini menyuruh pergi orang lain dari tempat duduknya. Tsumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk tempat itu. Walakin tafassahu wa tawassau. Yang boleh kalau tempatnya penuh, maka dia mengatakan tafassahu, lapangkan, wa tawassau, dan luaskan. Kalau bahasa kita geser begitu. Jadi nggak boleh menyuruh orang pergi dalam majelis keilmuan. Kemudian di dalam majelis ilmu atau majelis-majelis apapun yang rapat diskusi, itu wajib ada sholawat Nabi di dalamnya. Karena majelis apapun, rapat diskusi apapun yang tidak ada dalamnya sholawat Nabi, maka majelis itu adalah majelis kebatilan. Majelis yang penghuninya nanti akan menyesal pada hari kiamat karena dibuang usianya, sekian jam dia rapat dan tidak ada faidah untuk kehidupan akhirat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, majalasa qaumun majlisan. Tidaklah ada suatu kaum yang duduk dalam sebuah majelis, tempat kumpul orang banyak, lam yadhkurullaha fihi. Di dalam majelis itu tidak disebut nama Allah.
walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak ada dalamnya sepatah kata pun salawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratun, kecuali majlis ini adalah majlis kebatilan, majlis penyesalan, kata Rasulullah. Fa in syaa'a adzabuhu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengadab orang-orang yang duduk dalam majlis itu. Wa in syaa'a ghafara lahum, dan Allah, jika Allah mau maka Allah akan ampuni dosa mereka. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami nomor 5607. Makanya jangan lupa ya para moderator, orang-orang ikut rapat, biasakan innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita lupa, terakhir kita katakan wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kenapa kita harus masukkan salawat ini dalam majelis kita? Kenapa? Agar jangan sampai majelis ini menjadi majelis apa? Penyesalan kita pada hari kiamat. Berjam-jam kita duduk, kalau tidak membaca salawat maka itu kesia-siaan. Dan seorang yang belajar dalam majelis ilmu, dikumpulkan antara iman dan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Al-Imam Muslim dalam sahihnya di juz pertama menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah, yang semoga kisah ini menjadi pemantik motivasi kita untuk tidak pernah absen dalam majelis-majelis keilmuan. Disebutkan dari Amir bin Wathilah rahimahullahu taala, dia mengatakan anna Nafi'a ibna Abdul Harithi laqiya Umar bi Asfana. Suatu ketika, ini kisah yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di juz pertama. Suatu ketika Nafi bin Abdul Harith ini bertemu dengan Umar bin Khattab di Asfan. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar ini sebagai khalifah waktu itu sudah menobatkan Nafi bin Abdul Harith sebagai gubernur di Makkah waktu itu. Dan ini sebentar lagi mau pensiun dia, mau ganti yang lainnya. Maka datang Umar ke sana menjenguknya. Faqala, maka Umar bertanya kepada Nafi. Dia mengatakan, manista'malta ala ahlil wadi, siapakah yang akan engkau tunjuk sebagai khalifah penggantimu wahai Nafi? Faqala, maka dia mengatakan, Ibnu Absa, yang saya tunjuk Ibnu Absa. Umar mengatakan, waman Ibnu Absa, siapa itu Ibnu Absa? Kok saya tidak kenal nama ini? Qala, kata Nafi, maula min mawalina, dia adalah maula. Maula itu mantan hamba sahaya. Dulunya dia budak, kemudian dimerdekakan jadi maula, dan sekarang dia sudah siap-siap mau menjadi seorang gubernur di Makkah. Apa kata Umar? Beliau mengatakan, qala fastahlafta alaihim maula, apakah yang akan menggantikanmu memimpin mereka ini, orang-orang Makkah ini adalah seorang maula, seorang mantan hamba sahaya? Apa enggak ada orang lain yang bisa menggantikan posisimu ini? Qala, maka Nafi mengatakan, perhatikan ini ilmunya Nafi ini, ilmunya Ibnu Absa. Dia mengatakan, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla. Ibnu Absa adalah qari', adalah orang yang ahli qiraah dan paling tahu tentang kitabullah. Itu ilmu yang pertama. Wa innahu alimun bil faraid. Di bumi ini saat ini, di penduduk Makkah saat ini, tidak ada orang yang paling ahli dalam ilmu faraid. Ilmu apa ini? Warisan, kecuali siapa? Ibnu Absa. Jadi Ibnu Absa punya dua keahlian. Yang pertama, dia paham tentang kitabullah, dan dia paham tentang ilmu warisan. Ilmu yang jarang banyak orang bisa melajarinya. Maka bersyukur antum kalau bisa belajar ilmu faraid, ilmu yang banyak dilupakan oleh manusia. Qala Umar, maka mendengar jawaban ilmiah dari An-Nafi tadi, Umar mengatakan, amma inna nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Kalau begitu, saya jadi ingat sabda Nabi kalian, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, rawahu Muslim. Kata Umar menutup perkataannya, sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an ini. Siapa yang paham Al-Qur'an akan Allah tinggikan derajatnya.
wa yada'u bihi akharin, dan Allah rendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an ini. Jadi ketika seorang mengumpulkan antara ilmu dan iman, meskipun hamba sahaya, meskipun rakyat jelata, Allah akan tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu lakum atau fafsahu yafsahillahu lakum. Allah akan luaskan ilmunya, Allah akan berikan kemuliaan di surga. Dan yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang kemuliaan ilmu ini, kemuliaan ilmu seseorang itu sesuai dengan kedekatannya dia dengan majelis ilmu. Ini hadis terakhir yang kita bacakan pada majelis yang mulia ini. Hadis yang dikeluarkan dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala. Abu Waqid Al-Laythi, kalau antum baca kitab akidah, antum akan kenal nama ini dengan hadis yang sangat masyhur yang disebut dengan hadis apa? Dzatu Anwat. Hadis yang hadis tentang Dzatu Anwat dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi. Terkenal dalam masalah ilmu akidah, ilmu tauhid terutama. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan tentang bagaimana kedekatan seorang dengan ilmu menjadikan dia mulia dalam ilmunya. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjidnya dan manusia bersamanya. Artinya dalam majelis ilmu beliau. Idz aqbala thalathatu nafarin. Tiba-tiba datang 3 orang manusia. Terlambat 3 orang ini dalam majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. 3 orang tadi, yang 2 itu masuk majelisnya Nabi, 1 orang pulang. Fa'amma ahaduhuma faqala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 orang ini masuk di majelis Nabi, masuk dalam majelis ilmu itu. Fa'amma ahaduhuma, adapun 2 orang yang masuk ini, kalau yang 1 sudah pulang ke rumahnya lagi, salah satu dari 2 orang ini fara'a farjatun fil halaqati fajalasa fiha. Jadi 3 orang ya, yang 2 masuk, yang 1 kemana? Pulang. Yang 1 yang masuk ini, dia melihat ada celah di majelis, maka dia masuk dalam majelis ilmu. Kemudian falamma wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fajalasa khalfahum. Orang yang kedua ini karena datang terlambat, dia malu, dia duduk paling belakang sendiri. Jadi ada 3 orang, 1 duduk agak maju ke depan nyari celah, yang 1 duduk di belakang, satunya kemana? Pulang. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan falamma, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari majelisnya, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul selesai dari majelisnya, qala, maka beliau mengatakan, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, maukah kalian aku beritahukan tentang 3 orang yang datang terlambat di majelis kita pada malam hari ini. Beliau mengatakan, amma ahaduhum, adapun orang yang pertama yang masuk di majelis ilmu itu, fa'awi ilallahi fa'awahullahu, dia masuk, dia menemui Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia terlambat, dia tidak ingin ketinggalan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menemuinya. Artinya Allah berikan ilmu kepadanya. Ini orang yang pertama yang masuk dalam celah itu. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, duduknya di mana dia? Di paling belakang. Kata Rasulullah, fastahyallahu minhu, dia malu karena terlambat, duduk paling belakang, maka Allah pun malu kepadanya. Ilmunya ya ilmu malu, artinya ilmu yang enggak banyak, enggak seperti yang di depannya, maksudnya begitu. Wa ammal akhar, adapun orang yang ketiga yang pulang, fa'arada, yang dia pulang, fa'aradallahu anhu, maka Allah berpaling darinya. Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Ini menunjukkan bahwa semakin dekatnya seorang dengan majelis ilmu, sampai-sampai duduknya di majelis ilmu itu menunjukkan kemuliaan dan kedekatan dengan ilmu. Jadi tidak ada majelis yang Allah atur dalam Al-Quran kecuali majelis keilmuan. Sampai cara duduknya, keutamaan posisi-posisinya itu subhanallah. Sehingga tidak layak seorang mukmin dan mukminah meninggalkan majelis-majelis keilmuan. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah secara ringkas tentang
tafsir surat Al-Mujadilah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau kita tarik kesimpulan, ada beberapa bahasan dalam tafsir ini. Yang pertama menjelaskan tentang zihar dan kafarahnya. Kemudian menjelaskan tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga menyebutkan larangan melakukan pembicaraan rahasia. Yang terakhir menjelaskan tentang adab di dalam majelis keilmuan. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum ada yang ingin disampaikan, saya punya 3 buku terbaru ini, 3 eksemplar buku terbaru, judulnya Sebelum Datangnya Penyesalan. Ini buku terbaru. Kalau dalam edisi Arabnya Qablan Nadamah, sebelum datangnya penyesalan. Ini intisari tafsir juz 29. Saya siapkan 3 bagi yang bisa jawab pertanyaannya. Silakan siap-siap dulu. Pertanyaan pertama, nanti yang nggak dapat silakan download ya, bisa disebarkan untuk yang lainnya. Insya Allah bagus intisari. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 kafarah zihar. Silakan, ini santri yang depan nih. 3 kafarah ya, fadhal. Ahsan, 1, yang kedua. Taib, yang ketiga. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan pembagian ma'iyatullah dan penjelasannya. Silakan. Lu jangan lihat catatan. Yang enggak lihat catatan coba. Bisa? Fadhal. Ya, taib. Nau'ani. Nau'ul awal. Al-itla. Kayaknya yang lainnya kayaknya. Silakan Bang Eder. Subhanallah. Ma'iyatul amah, umum, pengawasan Allah kepada seluruh makhluknya. Ahsan ta. Yang kedua, ma'iyatul khasah, secara khusus. Maksudnya apa ini Bang? Iya, maksudnya apa? Allah bersama orang yang beriman artinya apa? Memberikan perlindungan, pertolongan. Iya, barakallahu fiik. Iya, silakan Bang Hedar. Yang terakhir, kapan pembicaraan rahasia menjadi terlarang bagi seorang muslim? Yang belakang. Pakai kopiah hitam, antum. Iya. Menghibah. Iya, terus. Ada berapa tadi larangannya? Kan 2 kan tadi? Coba yang tadi ujung sana tadi, siapa yang angkat tangan? Silakan Pak Azan. Supaya kita tahu ya, jadi nggak semua majelis perlu kita duduk dalamnya begitu. Silakan Pak Azan. Kapan kita nggak boleh masuk dalam pembicaraan rahasia? Majelis yang seperti apa itu? Iya, jadi kalau ada orang ketiga harus diajak bicara, nggak boleh ditinggal temannya, nggak diajak diskusi. Yang kedua Bang, topiknya apa? Topik pembicaraannya? Iya, topik-topik kemaksiatan, permusuhan seperti ini. Ya, barakallahu fiik. Silakan Pak Azan. Jadi kalau ada rapat, diskusi, apapun lah namanya, yang penting rahasia tertutup. Seorang muslim nggak boleh loh ikut dalam majelis itu apabila ada 2 hal. Yang pertama, topiknya, pembahasan intinya itu dosa. Bahas apa ini? Bahas makar untuk meruntuhkan kepemimpinan. Nggak boleh, sudah keluar, sudah nggak usah, buang-buang usia. Atau yang kedua, kalau di majelis itu yang diajak bicara berapa orang? Ada yang nggak diajak bicara, keluar kita, nggak boleh. Harus diajak bicara semuanya. Ini adab dalam rapat-rapat atau diskusi tertutup. Iya, ini para jamaah yang bisa kita sampaikan. Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus kita jawab ketika kita belajar ilmu tauhid? Ada sebagian orang yang menganggap kita adalah kelompok mujassimah, seperti dalam pembahasan arsy kursi, padahal itu adalah akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Mujassimah ya, mujassimah itu artinya menjisimkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi misalnya Allah punya tangan, tangannya seperti tangan makhluk. Ini mujassimah. Ada lagi kelompok yang mentaktil atau menafikan, namanya mu'attilah. Jadi tangan Allah, kata mereka, kata kelompok, kalau mujassimah itu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini mujassimah. Adapun mu'attilah, ini dia mentaktil, meniadakan semua sifat Allah. Artinya ketika dikatakan Allah punya tangan, kita nggak tahu makna tangan itu apa, dan kita nggak tahu apa hakikatnya. Ini mu'attilah, tidak ada maknanya dan tidak ada hakikatnya. Adapun Ahlussunnah, dia pertengahan sebenarnya antara mujassimah dan mu'attilah. Maksudnya begini, kita menetapkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya penglihatan dan yang lainnya seperti Allah sebutkan dalam nas-nas dalil, tetapi tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi tidak boleh ya menghilangkan semua maknanya. Kita nggak tahu makna tangan itu apa, sudah. Ini namanya mu'attilah. Ahlussunnah menetapkan tangan ya tangan, kaki dan sebagainya yang Allah sebutkan di dalam nas-nas dalil itu. Tetapi hakikatnya itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Kalau mu'attilah meniadakan, semuanya nggak ada, maknanya ya nggak ada, hakikatnya nggak ada. Ahlussunnah itu maknanya jelas. Tangan, kaki, penglihatan, pendengaran. Allah datang. Allah tertawa. Tetapi bagaimana tertawanya Allah, itu laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang mengetahuinya. Jadi beda antara Ahlussunnah dengan mujassimah. Dan tidak boleh kita mentakdilkan semuanya. Wallahu taala a'lam. Sudah cukup ya majelis kita pada malam hari ini. Kita akhiri, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.